Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambarmu. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Nah, kalian bisa melihat ya perbedaannya antara yang sudah diwarnai dengan yang belum diwarnai. Kalian juga bisa perhatikan kira-kira akan seperti apa jalur ceritanya ya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kamu akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Nah, di sana sudah menjadi teks cerita ya, dengan judul Akibat Tidak Bekerja Sama. Gambar pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama. Kemudian gambar kedua, di sana Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Lalu pada gambar ketiga, teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai Bu Guru. Kemudian pada gambar yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita selesaikan, begitu sahut Jaka. Dalam cerita bergambar di atas terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Ayo berdiskusi. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok-kelompok lain. Maka alternatif hasil diskusi yang bisa kamu berikan adalah jika di sekolah akan mendapat teguran dari guru dan dijauhi oleh teman-teman. Jika di rumah tidak akan dihargai dan dihormati oleh anggota keluarga yang lain karena dianggap pemalas. Kemudian untuk di masyarakat, maka bisa dikucilkan oleh masyarakat dan tidak akan dihargai oleh masyarakat. Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulisi teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak ibu gurumu. Ceritakan gambarmu. Lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga, bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh lebih banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karya kalian pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplex. Lalu letakkan pada dinding luar kelasmu.
Teman-temanmu dari kelas lain, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas, dan bapak ibu guru lain akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan bukan? Perhatikan contoh penataan hasil karya gambar kita di samping. Di sana ada contoh majalah di dinding. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD. Supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.